الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Saya mau tanya dulu, di sini ada yang bukan Bugis? Oh banyak? Oh banyak, berarti kalau ada bahasa Bugis hanya sedikit saja. Berarti saya harus bahasa Indonesia. Ya. Ada apa campur? Campur. Campur. Ibu dengar suara tuh Bu, yang di dalam. Dengar suara saya Bu di dalam. Kedengaran juga suara kamu di sini. Tidak ada yang paling berbahagia pada malam ini, yang paling bersyukur pada malam ini, kecuali Alina Termoto Madabita, Ayahanda Bapak Syarifuddin bersama dengan Ibunda Dahlia. Kenapa? Nasabah Alina Termoto Madabita masih diberikan umur panjang oleh Allah. Insya Allah akan menyaksikan kelahiran puterinya untuk kedua kalinya. Jadi itu naretoi Pak Bot, ini tahu Pak Ibu, kalau dinikahkan seorang anak itu berarti dia dinikahkan, dia dilahirkan untuk kedua kali. Kelahiran pertama disebut wiladatun jasmaniyah. Ketika siapa namanya? Isnaini. Ketika adikku Isnaini dilahirkan dari rahim ibunya, itulah yang disebut dengan wiladatun jasmaniyah, kelahiran jasmani, di mana dia terlahir sebagai sebuah amanah, dia terlahir sebagai sebuah tanggung jawab untuk kedua orang tuanya, yang alhamdulillah dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang hingga besar seperti ini. Insya Allah besok akan dinikahkan. Ya. Maka besok Isnaini itu akan lahir untuk kedua kalinya, yang mana disebut dengan wiladatun ruhaniyah, kelahiran secara ruhani. Jadi kalau tadi ketika terlahir dari rahim ibu, dia terlahir dengan sebutan wiladah jasmaniyah, kelahiran jasmani. Besok insya Allah ya, Isnaini akan terlahir untuk kedua kalinya yang disebut wiladatun ruhaniyah, kelahiran secara rohani, di mana dia terlahir bukan lagi sebagai sebuah amanah, dia terlahir bukan lagi sebagai sebuah tanggung jawab oleh orang tuanya,
tapi dia terlahir untuk memegang sebuah amanah. Dia terlahir untuk memegang sebuah tanggung jawab. Itulah sebabnya malam ini tadi sudah dijelaskan oleh MC bahwa kita Bugis Makassar biasanya sehari sebelum pernikahan ada namanya malam mapaci. Malam ini pun sebenarnya malam mapaci. Ya. Meskipun tidak ada alat-alat paci, tapi pada hakikatnya malam ini adalah malam mapaci. Ustaz, apakah ada dalilnya itu Ustaz yang dikatakan mapaci? Apakah tidak bertentangan dengan agama Ustaz? Kalau memang kita mau cari dalilnya Pak Ibu, dari juz pertama sampai juz 30 tidak akan kita temukan hadisnya tentang mapaci. Nah sahabat jaga memang ya. Tapi orang tua kita dulu, Andre Guruta dulu ya, itu mencoba untuk menyandingkan antara oh iya, gini. Jadi orang tua kita dulu itu mencoba ya menyandingkan antara adat dan agama ya. Jadi dia itu nama Rigaga ya, berjalan seiring antara adat dan agama ya. Mungkin terlalu jauh atau bagaimana? Atau ustaznya? Ustaznya kamu mau diganti? Tadi menghadap sini bagus dua-duanya tadi. Ya, keluar. Atau di sini kah? Di sini. Nanti jatuh Ustaz. Ya. Jadi orang tua kita dulu itu mencoba untuk bagaimana mengawinkan antara adat dan agama. Tapi jangan sampai kehadiran adat, kehadiran budaya itu merusak agama. Nah, contoh ini mapaci itu adat, bukan bicara agama. Jadi ketika berbicara pernikahan dua kita bicara. Pertama bicara agama, yang kedua bicara adat. Yang mana itu bicara agama? Akad. Akad itu adalah bicara agama. Artinya tidak sah pernikahan kalau tidak ada akadnya. Tapi kalau mapaci itu berbicara adat. Artinya sekalipun tidak ada mapaci, tapi ada akad, tetap sah akadnya. Itu adat dan agama. Tidak apa-apa saling berdampingan. Nah, ada yang bertanya, apa memang itu maknanya itu mapaci Ustaz? Ya. Jadi paci, mapaci itu dari kata bahasa Bugis, artinya pacing, mapacing, bersih, suci. Ya. Maka apa gunanya dilaksanakan paci itu? Untuk membersihkan dirinya calon pengantin, karena besok sudah mau menikah. Maka di malam sebelum ia dinikahkan, dia harus dibersihkan. Dibersihkan secara jasmani ataupun rohaninya harus dibersihkan. Dia harus bersih dari segala dosa-dosa di masa lalu sebelum mengarungi yang namanya kehidupan rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, napacingitoi alena botinge ya, napacingitoi alena dua itu pajajian nabotinge ya, dibersihkan dirinya kedua orang tuanya calon pengantin dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Namanya mau pacing, napacing alena dari tanggung jawab terhadap anaknya. Nah sebab ia patuna lepet tanggung jawab tak ini tomatuai lori anakka nareko purai ipak boting anakka. Artinya termasuk dosa-dosa yang dilakukan anak-anak kita itu nanti terlepas orang tuanya kalau sudah dinikahkan anaknya. Ya.
Makanya sebelum menikah, anak itu tanggung jawab orang tua memberikan nasihat dan sebagainya. Tapi kalau setelah menikah bukan lagi tanggung jawab orang tua memberikan nasihat. Siapa tanggung jawab? Tanggung jawabnya suaminya. Nah itulah maknanya mapaci. Mapaci. Nah maka itu tomatua tariolo dua mi maka kuala sapo. Dua hal yang aku ambil sebagai pegangan. Pertama, unganna panasai belona kaduku. Unganna panasai, coba lihat bunganya itu daun apa itu? Nangka itu melempu. Artinya jujur, lempu. Itu yang harus kita pegang, kejujuran dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Yang harus kita pegang adalah kejujuran. Belona kanukue. Apa itu belona kanukue? Paci. Belona kanukue paci. Artinya kesucian, kebersihan. Jadi dua yang harus kita miliki, ya, utamanya ketika mau memasuki kehidupan rumah tangga, yang itu harus suci lahir batin. Yang kedua adalah harus memegang yang namanya sifat lempu atau kejujuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya berikan contoh adat yang merusak agama. Adat yang bertentangan dengan agama. Jadi ada adat bertentangan dengan agama. Contoh yang mana itu? Besok kalau Isnaini sudah dinikahkan, ya, sudah menikah, biasanya itu MC akan bicara begini. Acara selanjutnya mau pasti Karawang. Namanya kalau orang Bugis ya, selalu tuh. Kalau tidak akan mulia. Acara selanjutnya mau pasti Karawang. Biasanya di sini biasanya ada adat yang bertentangan dengan agama. Biasanya kalau begitu iren-ren nih boting orang newet tama kamaran. Betul? Nah, di dalam kamar mata aja nih boting makun saja. Angkatai indo botingnya Pak Guru salah. Makanya indo botingnya matu kota melakaimu totok komagati napa muleja popana. Ada juga bilang muleja adena, tapi yang kata makara leja popana. Maksudnya itu kalau nanti datang suamimu berdiri cepat baru enjak kakinya, enjak popana pahanya. Ini menurut saya ini melanggar agama. Kenapa? Baru-baru sudah dinikahkan sudah durhaka sama suaminya. Karena nainjak kakinya, nainjak pahanya. Mana nih ku salah leca ibu? Kan niya popan na leca. Sangana popan na leca. Maka ni dia pernah malam pertama masulan niya Julie. Maduro ni patimbang. Yan ang yasang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan ang nagaga. Bayi itu tomatuata ini, ya, utamanya laki-laki. Andai kan ada calon laki-laki di sini, saya kasih nasihat juga. Ada 4 yang harus dipersiapkan bagi laki-laki terhadap istrinya. Kalau orang Bugis itu mengatakan 4 ju. Apa itu 4 ju? Harus ada ajunna. Agero aju, kayu. Ada kayu yang bisa kita pakai untuk bikin rumah. Artinya ada rumah yang dipersiapkan untuk mengarungi kehidupan rumah tangga bersama istri. Yang kedua, ju yang kedua, waju. Apa itu waju? Baju. Baju. Pakaian. Seorang suami harus bisa memenuhi kebutuhan pakaiannya istrinya. Ya.
Apalagi ini sekarang ini ada yang dibilang pasar online. Malah solun orangnya Pak, itu perempuan itu. Ya, kalau satu kali Pak lihat lihat HP secara langsung, sama biasa sampai subuh. Apalagi itu HP itu kalau dikasih begini Pak, tidak ada batasnya itu Pak. Sampai di bawah, biar ditarik sampai berapa jam itu. Ini yang banyak bikin pusing laki-laki. Tapi harus kewajibannya, tanggung jawabnya. Ya. Tanggung jawabnya laki-laki memenuhi kebutuhan istrinya. Cuma ini maklum saja itu pemakai cing. Yang ketiga, kaju. Apa itu kaju? Sayur, makanan. Seorang suami, seorang laki-laki harus bisa memberikan makan untuk istrinya. Yang keempat, aju-aju. Paham ini apa Bu ya? Aju-aju, harus ada aju-ajunya laki-laki. Kok deka ada aju-ajunya? Kalau lu ngaju kimakun raya. Iya na poy. Ya. Hadirin yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu tadi contoh adat yang melanggar agama. Lalu bagaimana caranya? Saya mau ajarin adikku Islam. Besok, ya. Besok ketika calon suami sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka engkau di dalam kamar dengarkan juga ucapan 2 kalimat syahadat itu sambil engkau ucapkan juga 2 kalimat syahadat. Jadi bersamaan dengan suami kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka isnaini langsung juga mengucapkan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian nanti ketika suami sudah masuk ke dalam kamar, cepat berdiri, kemudian pegang tangannya, lalu kemudian kamu cium tangannya, lalu kemudian baca lagu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian niatkan dalam hati dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau pisahkan aku dengan suamiku tercinta, sebagaimana tidak pernah engkau pisahkan 2 kalimat syahadat. Ya, hafal itu ya. Nah ini penting. Nah, bilang ibu-ibu ini Ustaz terlambat natanya 5 mi anak tak Ustaz angkana apa Ustaz anak tato na dapat guru Bu, apa tak ada dapat guru ya. Tapi kan masih ada suami tak butuh. Nah sudah sholat cium dia tangannya, jari teman nokok ini Astagfirullah. Ya ingat itu ya. Nah, biasanya juga adat mengatakan ajak muka teniwi linrona ini. Ketika ipasikarawa betul? Ada yang bilang begitu. Pak muka teniwi linrona masih jangan mate. Ada bilang begitu betul? Iya. Padahal agama bilang pegang ubun-ubunnya, pegang di sini, kemudian berdoa, baca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Itu dipegang ubun-ubunnya, lalu kemudian dicium, dibaca itu kemudian dicium. Tapi adat mengatakan jangan dipegang intronya. Mana yang kita pilih Bu? Adat apa agama? Pilih agama. Jadi bisa diambil adat kalau adat itu tidak bertentangan dengan agama. Nah, hadirin yang insya Allah dirahmati wa dicintai. Sampai jam berapa?
menit lagi. Pas. Sudah pas. Sebelum saya akhiri, saya mau kasih oleh-oleh buat yang belum menikah. Ada di sini yang belum menikah. Nah. Jadi ada biasanya itu engka baca-baca cening rarana pematuan. Napa guruan ni anaknya, napa guruannya puna. Biasanya bilang begini. Eruk mata buduk paren dan cinta parola. Parolan nak bulu-bulu matan nanyani. Ia panama kesipak kitan namanya mang Andrina. Sang hadin nang ya naita baraka pun payakun. Ini dia sempatnya. Aja na tapakiro. Nasaba anta mutu tu napak guruan ki nabita. Anta mutu tu napak guruan ki andre guruta. Ada yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Maka dia andre guruta ngoro narik konelo ki mak bere seleng rilena sampajang sebelum memberi salam di dalam sholat. Di tahiyat terakhir murakimat tahiyat sebelum salam baca doa. Ada padongan na bu? Pak? Maponco mo. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Itu doanya. Apa lagi bu? Depa. Ubah kulit ni balik. Tadi dia pada mana nanti nata tu? Angka pakai para bola, angka tu pakai patung koring. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Sekali lagi. Kita apa lagi ternyata letak. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku hidup sendiri terlalu lama. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baiknya maha pemberi. Nah itu doanya Pak. Ajar anak tak. Bapak-bapak jangan kita pakai Pak. Anak tak. Ma ibu yang sudah sampai kasih dan ada 4 guru. Kemudian setelah diamalkan itu tadi syaratnya dibaca di dalam sholat sebelum salam. Artinya syarat pertama harus sholat. Dena jadi kudena sempaja. Kapan itu? Kemudian selanjutnya itu diamalkan. Setelah sudah diamalkan itu, seorang laki-laki misalkan tiba-tiba berjumpa dengan seorang wanita, papinah pada pandangan pertama, maka segera tundukkan pandangan lalu kemudian baca. Mulai maka sifat kita langsung iya nak apa nih? Iya nak apa nih? Tundukkan pandangan lalu kemudian baca Allahumma ja'alha ummal li auladi wa ja'alli abal li auladiha. Puan kapan cajiaka irola pumakun rai indo poleri anakku endrange pancadia tokka ambo poleri anakna. Ya Allah, jadikan wanita itu ibu dari anak-anakku dan jadikan aku bapak dari anak-anaknya. Nah, sedikit. Nah, itu kalau laki-laki yang baca. Tapi kalau perempuan yang baca diganti saja. Yang tadinya hu sekarang pakai ha. Jadi kalau laki-laki dalam bahasa Arab itu hu. Kalau perempuan ha. Kalau bencong hu he. Jadi kalau perempuan yang baca Allahumma ja'alhu ummal li auladi, Allahumma ja'alhu abal li auladi wa ja'al li ummal li auladi. Ya.
puang kapan cajiak kayu la pengorani ambo poleri anakku dan jadikan aku ibu dari anak-anaknya. Nah itu tuh. Ya, mungkin itu saja. Sebenarnya masih banyak bekal yang bisa disampaikan kepada calon pengantin, ya, yang pastinya memasuki gerbang pernikahan pada cininya, ya, bersihkan hati semata-mata menikah niat karena ingin mendapatkan ridha dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinkan bahwa setelah pernikahan memang tanggung jawab orang tua sudah selesai, tapi tanggung jawab kita sebagai anak untuk terus berbakti kepada orang tua itu tidak akan pernah selesai untuk selama-lamanya. Justru setelah menikah tambah berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, bila ada kekurangan itu datangnya dari diri pribadi saya yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Dan mari kita sama-sama berdoa semoga acara kita mulai malam ini sampai selesai, dan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, ya, adik kita, ananda kita Ismail, ya, bersama dengan suaminya nantinya diberikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bis salam wa kunna al jannata darus salam. Tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil. Ya Allah, di malam ini kami memohon kepadamu, ya Allah, besok setelah pernikahan berikanlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah rumah tangga yang penuh dengan rahmat dan kasih sayangmu, sebagaimana rahmat dan kasih sayang serta cinta yang Kau berikan kepada keluarga Nabiullah Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Siti Hawa. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah rezeki yang berberkah, ya Allah, sebagaimana rezeki yang Engkau berikan kepada keluarga Nabiullah Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dengan istrinya Siti Sulaikha. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah anak-anak yang saleh dan salihah, sebagaimana anak-anak saleh, keturunan saleh yang Engkau berikan kepada keluarga Nabiullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Berikanlah cinta dan kasih sayang kepada keduanya, ya Allah, sebagaimana cinta dan kasih sayang yang senantiasa Engkau berikan
pada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidah Khadijah al-Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Abi Hanan putra Sulaiman SPLI. Sangat luar biasa, bukan hanya untuk calon pengantin, tapi bagi kita semua yang terlanjur dari pengantin. Iya, sudah terlanjur ya, sudah menjadi